Haleluya, puji Tuhan. Kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Yesus kuatku. Mari kita buka hati kita siapkan hati kita supaya kita dapat menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami sampai saat ini, dan keberadaan kami semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat menyadari di dalam hari-hari kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu, kami mau merenungkannya, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, di sana firman Tuhan katakan, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkata, "Aku mengetahui penderitaan umatku." Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, Tuhan bukan hanya mengetahui, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang selalu ada untuk kita. Seringkali di dalam kesesakan, kita tidak dapat merasakan, kita tidak dapat melihat kehadiran Tuhan. Tetapi percayalah, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah yang setia. Seringkali di dalam kesesakan, kita sering berkata kepada Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada ujian yang tidak kunjung berhenti, ketika ada persoalan yang kita sudah berdoa, kita sudah berseru kepada Tuhan, tetapi kita merasa bahwa pertolongan itu tidak kunjung datang. Dan di saat seperti itulah, banyak di antara kita berkata kepada Tuhan, "Where are you, God?" Kita sering berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau di mana? Apakah Tuhan ada? Apakah benar Tuhan itu ada?" Dan hal itu seringkali keluar ketika kita ada di masa-masa yang terdesak. Ketika kita ada di dalam situasi kesesakan, maka apapun yang ada di dalam kehidupan kita semuanya dapat tertutupi karena masalah. Semua kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita, janji-janji Tuhan, itu dapat hilang begitu saja ketika kita ada di dalam kesesakan. Di dalam Mazmurnya, Asaf berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-77, ayat yang ke-12, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita ada di masa-masa kesesakan, mari kita sama-sama belajar mengingat janji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama belajar untuk mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Jangan kita sama seperti dengan umat Tuhan. Ketika Tuhan lepaskan mereka karena Tuhan telah mendengar seruan mereka. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan, mereka berkata kepada Musa, "Haruskah mereka mati? Haruskah mereka menghadapi kematian? Mereka lebih senang tinggal di Mesir." Di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, di sana firman Tuhan jelas katakan bahwa tiang awan dan tiang api itu tidak pernah beralih. Tiang awan dan tiang api yang merupakan simbol kehadiran Tuhan, di mana Tuhan selalu senantiasa beserta. Dan di sana dikatakan tiang awan dan tiang api itu tidak pernah beralih. Yang berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Haleluya.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja di masa-masa kesesakan, seringkali semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, semua janji-janji Tuhan yang sudah kita dengar, semua seolah-olah tidak ada. Karena kita tidak dapat melihatnya. Karena kita tidak dapat merasakannya. Karena kita ditutupi dengan kepahitan mungkin. Karena kita ditutupi dengan kekhawatiran, ketakutan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan jelas menyatakan bahwa ketika pertolongan Tuhan belum datang, ketika pertolongan Tuhan itu belum dapat kita lihat dan kita alami, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berpikir Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada bagi kita dan janjinya selalu menyertai kita. Itu sebabnya mari kita sama-sama mau mengingat janji Tuhan. Kita mau mengatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita mau menceritakan segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 9 di sana dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Haleluya, kita harus mengalami secara pribadi pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, supaya kita tahu Tuhan ada. Firman Tuhan katakan, "Kecaplah dan lihatlah." Kita harus merasakan, kita harus melihat bagaimana Tuhan itu ajaib, bagaimana Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan selalu ada. Mari sama-sama kita baca Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-14a. Yeremia pasal 29 ayat 13 mulai. "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa dapat ditemui. Ketika kita mencari Dia, Dia selalu dapat kita temui. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Yang terjadi hanyalah kita ditutupi oleh segala kekhawatiran, ketakutan, oleh segala masalah. Sehingga kita seringkali berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau di mana?" Padahal Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Tuhan Yesus tidak pernah lalai akan janjinya. Ketika Dia berjanji Dia akan selalu menyertai kita, maka penyertaannya akan terus ada buat kita semua. Penyertaan Tuhan sempurna. Dia ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Bahkan lebih banyak kita yang meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan setia akan janjinya, maka biarlah janji Tuhan itu yang kita pegang di dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat firman Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ajar kami untuk mengatakan segala keajaiban-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami meragukan janji-Mu Tuhan, sehingga kami seringkali berkata kepada Tuhan, "Di mana Engkau Tuhan?" Tetapi firman-Mu meneguhkan kami bahwa Tuhan setia dan Tuhan akan senantiasa melakukan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.